Selamat datang di pembahasan studi kasus tugas proyek 3, Statistika Industri 1, tahun ajaran 2024-2025. Baik, pembahasan pertama itu terkait dengan distribusi normal. Jadi, distribusi normal itu adalah suatu distribusi probabilitas kontinu yang sering digunakan dalam statistik dan probabilitas, dan ini ditandai oleh bentuk simetris berbentuk lonceng. Kemudian di distribusi ini ditentukan oleh dua parameter yaitu mean dan standar deviasi. Di mana untuk mencari z-score-nya kita harus mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian untuk rumus PDF dan CDF-nya seperti yang telah tertera pada layar, dan kita ketahui bahwa bentuknya simetris seperti lonceng, di mana luas dari kurva normal ini sendiri adalah 1. Dengan demikian, luas kurva sebelah kiri sama dengan 0,5, sedangkan luas sebelah kanan sebesar 0,5. Jadi, diketahui bahwa usia pakai mobil Daihatsu secara normal dengan rata-rata 12 tahun dengan standar deviasi sebesar 3 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, A. Tentukan berapa peluang bahwa mobil tersebut akan rusak dalam waktu kurang dari 6 tahun. Yang kedua, berapakah peluang mobil Daihatsu yang memiliki usia 8-11 tahun? Dan yang ketiga, asumsi bahwa semua kerusakan dikarenakan kesalahan dalam proses manufaktur. Jika mobil Daihatsu hanya ingin mengganti 5% dari mobil yang rusak, berapakah lama masa garansi yang diberikan oleh pihak perusahaan mobil Daihatsu? Oke, next. Pertama itu pembahasan terkait dengan soal pertama. Tentukan berapa peluang bahwa mobil Daihatsu tersebut akan rusak dalam waktu kurang dari 6 tahun. Pertama-tama kita perlu menentukan beberapa parameter. Di sini X sama dengan 6, dan kemudian mean-nya sama dengan 12 dan standar deviasi sebesar 3. Lalu dimasukkan ke rumus Z untuk mencari nilai z-score-nya. Oleh karena itu didapat bahwa nilai Z sebesar min 2. Nah, untuk mencari nilai peluang dari Z sama dengan min 2 ini, kita menggunakan tabel distribusi normal, di mana untuk mencari nilai Z ini, sebenarnya untuk satuannya berada pada kolom paling atas, baris paling atas. Nah, kita lihat bahwa nilai Z kita sama dengan min 2 pas, oleh karena itu, Z sama dengan min 2,0, kemudian untuk di baris ini yang merupakan satuan dari nilai Z itu kita ambil 0 karena nilainya Z sama dengan min 2,0 pas. Oleh karena itu didapat bahwa nilai probabilitasnya sama dengan 0,0228. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini jika min 211 ini, maka kita harus mencari berapa probabilitas pada daerah yang tadi arsir. Dan kita dapat bahwa probabilitasnya sama dengan 0,0228. Kemudian, kita juga bisa menggunakan rumus Excel, yaitu norm.s.distribution, di mana C24 ini merupakan nilai min 2, dan true ini kita memilih CDF, karena tabel ini merupakan tabel CDF. Oleh karena itu, didapat hasilnya 0,0227, atau sama dengan 0,228, jika dibulatkan. Soal kedua yaitu berapakah peluang mobil Daihatsu yang memiliki usia pakai 8-11 tahun. Nah, jadi di sini kita ingin melihat peluang jika X-nya itu besar sama 8 dan kecil sama 11. Lalu kita masukkan nilai X itu 8 dan 11 ini ke ke rumus Z, dan dihasilkan bahwa Z untuk X sama dengan 11 itu min 0,33, sedangkan Z untuk X sama dengan 8 itu min 1,33. Nah, kita kan ingin mencari peluang. Dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi, jika ini merupakan Z sama dengan min 0,33 dan ini adalah min 1,33, kita ingin mencari peluang yang berada di sini, daerah yang diarsir. Untuk mencari nilai Z sama dengan min 0,33 dan min 1,33, kita bisa menggunakan tabel Z yang pada gambar, di mana untuk min 0,33, jika dia Z-nya min 0,3, satuannya kita ambil adalah 3. Jadi min 0,3 ditambah 0,03, hasilnya adalah min 0,33. Oleh karena itu didapat bahwa peluangnya adalah 0,3707. Selanjutnya, untuk mencari nilai Z sama dengan min 1,33, di sini kita melihat dulu min 1,33
3. Dan untuk satuannya, kita melihat pada baris paling atas, yaitu 3. Jadi, min 1,3 ditambah 0,03 sama dengan min 1,33. Didapat bahwa peluangnya adalah 0,0918. Oleh karena itu, untuk mencari peluang yang berada di arsir ini, kita mengurangi 0,3707 dikurang 0,0918. Hasilnya adalah 0,2789. Nah, selain menggunakan tabel Z, kita juga bisa menggunakan rumus Excel, yaitu norm.s.distribution. Nah, contohnya ini, untuk mencari nilai peluang pada Z-1,33, yaitu dengan norm.s.distribution, U25 merupakan min 1,333, dan kita mengambil nilai true. Hasilnya adalah 0,0912. Begitu juga dengan untuk mencari nilai Z jika X-nya sama dengan 11. Dapat 0,3694. Jika kita melihat dari nilai peluangnya itu berbeda sedikit, hal ini dikarenakan satuan di belakang ini memengaruhi nilai peluangnya. Jadi, jika yang kita gunakan sini adalah min 1,33 dan 0,33, dan di sini kita menggunakan min 1,333 dan min 0,333. Oleh karena itu sangat berpengaruh sekali satuan yang berada di belakang. Namun hasilnya tidak jauh berbeda. Didapat hasilnya adalah pengurangan antara min 0,3694 dan 0,0912 adalah 0,27823. Dapat disimpulkan bahwa peluang mobil Daihatsu yang memiliki usia pakai 8 sampai 11 tahun adalah sebesar 0,278. Kemudian, next ke soal ketiga, yaitu asumsi bahwa semua kerusakan dikarenakan kesalahan dalam proses manufaktur. Nah, jika mobil Daihatsu hanya ingin mengganti 5% dari mobil yang rusak, berapakah lama masa garansi yang diberikan oleh pihak perusahaan mobil Daihatsu? Nah, untuk soal ketiga ini merupakan kebalikan dari soal-soal sebelumnya. Soal-soal sebelumnya, kita ingin mencari nilai Z, dan kita ingin mencari nilai peluangnya. Nah, pada saat sekarang ini, kita harus mencari nilai X-nya, karena nilai peluang sendiri itu sudah diketahui, yaitu sebesar 5%, atau 0,05. Parameter yang digunakan adalah mean 12 dan standar deviasi sebesar 3. Jadi, karena kita belum tahu berapakah nilai Z jika dia itu 0,05 peluangnya. Nah, di sini ini kita tidak menemukan nilai peluangnya 0,05 pas. Jadi dapat diasumsikan kita bisa melakukan interpolasi. Jadi, interpolasi dilakukan antara jika Z-nya min 1,64 dan min 1,65. Karena nilai 0,05 pas berada di antara 0,0505 dan 0,0495. Dilakukan interpolasi seperti pengolahan yang telah disajikan pada slide ini. Didapat bahwa nilai Z untuk peluang 0,05 sama dengan min 1,645. Lalu, selain kita menggunakan cara melihat tabel Z dan interpolasi, kita juga bisa menggunakan rumus Excel. Nah, rumus Excel-nya yaitu norm.s.inverse, di mana AH26 itu merupakan nilai peluangnya. Didapat bahwa nilai Z dari peluang 0,05 sama dengan min 1,645. Lalu setelah kita mendapatkan nilai Z sama dengan min 1,645, pertanyaannya adalah kita ingin mencari nilai X-nya. Berapa tahun mobil Daihatsu itu akan mengganti 5% dari mobil yang rusak. Nah, dari itu kita menggunakan rumus Z. Jadi, kita masukkan ke rumus Z sama dengan min 1,645, lalu juga standar deviasi dan rata-ratanya. Setelah itu didapat bahwa nilai X-nya sama dengan 7,065 atau sebesar 7 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa lama masa garansi yang diberikan Daihatsu dalam mengganti 5% dari mobil yang rusak, yaitu sebesar 7 tahun. Oke, next ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait distribusi chi-square. Jadi, apakah itu distribusi chi-square?
Jadi, distribusi ini merupakan distribusi probabilitas yang sering digunakan dalam statistika inferensial, khususnya dalam uji hipotesis dan estimasi parameter populasi. Nah, di mana distribusi ini muncul dari penjumlahan kuadrat dari variabel acak normal independen dengan distribusi normal standar. Dan ini merupakan rumus dari mencari chi-square hitung, di mana rumusnya adalah sigma atau jumlah dari selisih antara hasil yang diamati dikurangi dengan frekuensi harapan, dibagi dengan frekuensi harapan itu sendiri. Jadi pada uji chi-square ini, nilai observasi itu adalah nilai yang diperoleh dari hasil percobaan, sedangkan nilai ekspektasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan secara teoritis. Untuk mencari nilai frekuensi harapan itu sendiri ada rumusnya, yaitu jumlah sebaris dikali jumlah sekolom dibagi jumlah total. Kemudian untuk daerah penolakan, jadi karena ini digunakan dalam uji hipotesis, kita pasti punya daerah penolakannya. Pada distribusi ini, kita akan menolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabelnya. Oke, contoh studi kasus chi-square. Jadi sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara usia mesin dan frekuensi kerusakan yang dialami selama operasi. Nah, studi ini akan membantu manajemen memahami apakah mesin yang lebih tua, misalnya lebih dari 10 tahun, memiliki kecenderungan mengalami kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin yang lebih baru atau kurang dari 10 tahun. Inilah datanya. Data yang digunakan untuk pengolahan perhitungan selanjutnya. Jadi, kita mendapatkan data bahwa misalnya usia mesin yang kecil dari 10 tahun nih, frekuensi sering rusaknya sebanyak 60 mesin, sehingga rusaknya 140, totalnya 200. Begitu juga sampai ke bawah. Nah, karena kita menguji hipotesis, kita menentukan terlebih dahulu hipotesis yang digunakan. Untuk itu, H0-nya adalah tidak ada hubungan antara usia mesin dan frekuensi kerusakan. Sedangkan H1 adalah ada hubungan antara usia mesin dan frekuensi kerusakan. Untuk nilai alfa sendiri, kita akan menggunakan alfa, di mana alfanya sebesar 5%. Nah, selanjutnya yaitu menghitung nilai ekspektasi, di mana nilai ekspektasi ini akan digunakan dalam mencari chi-square. Nah, ekspektasi sendiri itu rumusnya jumlah sebaris dikali jumlah sekolom per jumlah total. Jadi, contoh perhitungannya adalah pada E11 atau E baris 1 kolom 1, yaitu 200 dikali dengan 100 dibagi dengan 500. Hasilnya adalah 40. Dan begitu seterusnya pada E21, E12, dan E22. Kemudian nilai observasi maksudnya adalah nilai yang kita amati. Contohnya O11 yaitu nilai observasi pada baris 1 kolom 1 sebesar 60. Lalu ada observasi pada baris 2 di kolom 1 itu sebesar 40, lalu ada baris 1 kolom 2 sebesar 140, dan baris 2 kolom 2 sebesar 260. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ekspektasi dan observasi masing-masing baris dan kolom, kita menghitung nilai chi-square terlebih dahulu, di mana nilai chi-square itu seperti rumus yang telah dijelaskan tadi, lalu didapat bahwa sigmanya adalah 20,833. Jadi, disimpulkan bahwa chi-square kita itu didapat sebesar 20,833. Selanjutnya yaitu, jika telah mendapatkan chi-square hitung, kita mencari chi-square tabel. Perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan chi-square hitung sebesar 20,833. Nah, sekarang kita bakal mencari chi-square tabel, di mana kita menggunakan two-tail dengan alpha 0,05. Didapat bahwa hasil dari chi-square tabelnya adalah 3,84. Nah, setelah itu kita akan mengadakan kriteria uji karena distribusi ini digunakan dalam uji hipotesis. Nah, kriteria ujinya adalah kita akan menolak H0 jika chi-square hitungnya bersama dari chi-square tabel. Nah, setelah mendapatkan hasilnya di mana 20,833 itu lebih besar dari chi-square tabelnya yaitu 3,84, kita mendapatkan keputusan di mana kita menolak H0. Ini berarti bahwa terdapat hubungan antara usia mesin dan frekuensi kerusakan.
Selanjutnya, penjelasan mengenai distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan distribusi kontinu yang menggambarkan waktu antar kejadian dalam proses yang terjadi secara acak dalam interval waktu yang konstan. Contohnya itu adalah waktu antar kedatangan pelanggan di sistem antrian dan waktu antar kedatangan pengendara di SPBU. Jadi, ciri khas dari distribusi ini adalah distribusi ini hanya memiliki satu parameter, yaitu parameternya adalah lambda, di mana lambda itu merupakan rata-rata kejadian per satuan waktu. Jadi, pada distribusi ini terdapat beberapa nilai yang akan kita cari. Yang pertama itu adalah probability density function atau PDF. Diambangkan dengan F kecil X dengan rumusnya itu lambda dikalikan dengan E pangkat min lambda X di mana X-nya itu besar sama dengan nol. Lalu ada nilai CDF atau cumulative density function dilambangkan dengan F besar X sama dengan P X kecil sama dengan X dirumuskan dengan satu dikurangkan dengan E pangkat min lambda dikalikan dengan X, di mana X-nya besar sama dengan nol. Selain itu juga dihitung nilai expected value dan variance, di mana nilai expected value itu sama dengan nilai rata-rata atau min, dengan dirumuskan dengan satu dibagi dengan lambda. Sedangkan nilai variance-nya itu sama dengan satu dibagi dengan lambda kuadrat. Lalu untuk grafik eksponensial dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini dimisalkan diketahui rata-rata kedatangan pengendara untuk mengisi BBM di Pertashop adalah 25 orang per jam. Tentukan probabilitas berikut ini. A. Probabilitas kedatangan pengendara dalam selang waktu lebih dari 6 menit. B. Probabilitas kedatangan dalam selang waktu 15 menit. Jadi, seperti yang telah diketahui bahwa parameter dalam eksponensial tadi kan hanya satu. Di sini yang menjadi parameternya adalah rata-rata kedatangan pengendara untuk mengisi di Pertashop adalah 25 orang per jam. Jadi rata-rata kejadian per satuan waktu. Jadi untuk lambdanya adalah 25. Lalu pertanyaannya yang pertama probabilitas kedatangan pengendara dalam selang waktu lebih dari 6 menit. Yang jadi ini adalah nilai dari P X besar dari X karena di sini memakai waktu lebih dari. Lalu yang kedua itu adalah probabilitas kedatangan dalam selang waktu 15 menit. Jadi selang waktu 15 menit sehingga peluangnya itu adalah peluang X kecil sama X. Lalu untuk penyelesaiannya itu yang pertama kali kita harus menyamakan nilai X-nya, di mana lambdanya itu adalah satuan jam, maka X-nya itu kita ubah menjadi 0,1 jam, dan XB-nya itu 15 menit menjadi 0,25 jam. Di sini nih eh, gak harus dalam bentuk jam, bisa jadi juga misalkan lambdanya itu diubah ke dalam menit dan XA-nya itu tetap dalam menit. Jadi cukup konsisten aja apakah memakai menit ataupun memakai jam. Di sini memakai jam sehingga XA yang menyesuaikan ke dalam bentuk jam, di mana yang 6 menit menjadi 0,1 jam dan 15 menit menjadi 0,25 jam. Lalu langsung aja kita jawab pertanyaannya. Yang pertama itu adalah probabilitas kedatangan pengunjung saat waktu lebih dari 6 menit. Jadi P X besar X, di mana inilah kebalikan dari rumus CDF, di mana CDF itu adalah P X kecil sama dari X. Sehingga untuk rumusnya itu adalah cukup dengan satu dikurangkan dengan rumus CDF, di mana rumus CDF itu adalah satu dikurangkan dengan E pangkat min lambda dikalikan dengan X, sehingga rumus P X besar X besar X menjadi E pangkat min lambda dikalikan dengan X. Sehingga PX besar dari 0,1 didapatkan 2,71828 dipangkatkan dengan min 25 dikalikan 0,1. Jadi nilai E itu adalah ketentuannya, nilai bilangan Euler yaitu 2,71828, min 25 merupakan nilai lambda dan 0,1 merupakan nilai X. Sehingga didapatkan probabilitas kedatangan pengunjung saat waktu lebih dari 6 menit adalah 0,082 atau 8,2%. Lalu untuk soal yang ke B, probabilitas kedatangan pengunjung selang waktu 15 menit. Berarti selang waktu 15 menit, berarti paling besarnya adalah 15 menit sehingga PX kecil sama X.
Rumusnya itu adalah rumus CDF, di mana rumus CDF-nya itu adalah 1 dikurangkan dengan E pangkat 6 lambda dikalikan dengan X. Di sini kita mencari peluang X kecil sama 0,25, sehingga rumusnya didapat perhitungannya itu 1 dikurangkan dengan 2,71828 dikali, dipangkatkan dengan min lambda itu min 25, sehingga dikalikan dengan nilai X itu 0,25, sehingga didapatkan nilainya itu adalah sebesar 0,9981. Disimpulkan bahwa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 15 menit adalah sebesar 99,81%. Oke, berikutnya penjelasan mengenai distribusi Weibull. Distribusi Weibull merupakan distribusi kontinu yang umum digunakan dalam menganalisis keandalan. Jadi distribusi ini kita dapat memprediksi waktu kegagalan suatu produk. Langsung aja, karakteristik dari distribusi ini memiliki dua parameter, yaitu parameter delta atau disebut dengan parameter skala, dan parameter bentuk atau disebut dengan parameter dinamakan dengan beta. Untuk yang akan dicari pada distribusi ini hampir sama dengan distribusi eksponensial, yaitu kita mencari probability density function-nya atau PDF-nya. Di sini dilampangkan dengan f kecil x, dirumuskan dengan beta dibagi dengan delta, dikalikan dengan X dibagi dengan delta, dipangkatkan dengan beta dikurang 1, eksponensial dari minus X dibagi dengan delta, dipangkatkan dengan beta, di mana X-nya besar dari 0. Sedangkan untuk cumulative density function atau CDF-nya, dilambangkan dengan F besar X, rumusnya itu 1 dikurangkan dengan E, dipangkatkan dengan min X dibagi dengan delta, dipangkatkan dengan beta. Untuk nilai expected value dan variance-nya, untuk EX-nya itu sama dengan delta dikalikan dengan gamma dari 1 ditambahkan dengan 1 per beta. Dan nilai variance-nya itu adalah delta kuadrat dikalikan dengan gamma dari 1 ditambah 2 dibagi dengan beta dikurangkan dengan delta kuadrat gamma 1 plus 1 per beta dikuadratkan. Lalu untuk grafik dari distribusi Weibull dapat dilihat di sini. Juga dijelaskan bahwa di sini terdapat parameternya. Nilai deltanya itu ada 1, 3,4, dan 4,5, dan betanya itu 1, 2, dan 6,2. Oke. Sebelum kita masuk ke studi kasus, nilai beta di sini merupakan ada interpretasinya di mana apabila nilai betanya itu kecil dari 1, itu menunjukkan bahwa terdapat penurunan kegagalan seiringnya waktu. Terus yang kedua, apabila B-nya itu sama dengan 1 atau betanya sama dengan 1, berarti distribusi Weibull ini menunjukkan laju kegagalan yang konstan. Dan apabila B-nya itu besar, B atau betanya itu besar dari 1, menunjukkan terjadi peningkatan kegagalan seiring dengan waktu. Atau biasa disebut terjadi masa keausan atau penurunan kinerja. Oke, kita lanjut ke contoh perhitungan. Karena diketahui waktu hingga kegagalan dalam jam dari mesin produksi dalam sebuah pabrik yang digunakan untuk perakitan komponen elektronik dapat dimodelkan dengan distribusi Weibull dengan parameter bentuknya, tuh parameter betanya itu sama dengan setengah, dan parameter skala atau delta itu sama dengan 5.000 jam. Tentukan yang pertama itu waktu rata-rata sampai kegagalan mesin produksi, yang kedua itu peluang bahwa mesin produksi bertahan lebih dari 6.000 jam. Jadi dari kasus ini dapat diketahui dua parameter, yaitu yang pertama parameter bentuk atau beta sama dengan setengah, dan parameter skala atau delta sama dengan 5.000 jam. Yang ditanya itu yang A, waktu rata-rata sampai kegagalan mesin produksi, ini artinya nilai min atau nilai expected value, atau lalu yang B itu ditanya peluang bahwa mesin produksi bertahan lebih dari 6.000 jam. Itu berarti peluang dari X besar dari 6.000. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama untuk nilai EX, seperti telah diketahui di slide sebelumnya bahwa nilai EX dapat dicari dengan rumus delta gamma dari 1 plus 1 dibagi dengan beta. Jadi nilai deltanya itu adalah 5.000 dikalikan dengan gamma 1 plus 1 dibagi 0,5. Berarti sama dengan 5.000 gamma 3. Oke, di sini diketahui bahwa gamma R sama dengan R kurang 1 dikali dengan gamma R kurang 1. Di mana nilai yang diketahui itu adalah nilai gamma 1 sama dengan 0 faktorial atau sama dengan 1. Dan nilai gamma setengah
sama dengan pi pangkat setengah atau sama dengan 1,7728. Jadi kita harus menguraikan gamma 3 ini hingga didapatkan nilai gamma 1 sehingga dapat dikalikan nanti dengan gamma 1 yang bernilai 1. Caranya itu, di sini kan gamma 3, kita harus menguraikan gamma 3, kita tulis ulang 5.000, lalu ini merupakan bentuk penguraian dari gamma 3 di mana R kurang 1, 3 kurang 1, dikalikan dengan gamma R kurang 1, yaitu 3 kurang 1, sehingga didapatkan 5.000 dikalikan dengan 2 merupakan 3 kurang 1, dan gamma dari 2 itu gamma 3 kurang 1. Lalu yang 2 ini akan kita uraikan lagi. Kita tulis lagi 5.000 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 kurang 1 gamma 2 kurang 1 ini merupakan penjabaran dari gamma 2. Lalu kita sederhanakan menjadi 5.000 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan gamma 1. Nah, gamma 1 di sini kan udah ada nilainya. Jadi langsung aja kita kalikan menjadi 5.000 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sehingga nilai waktu rata-rata sampai kegagalan mesin produksi adalah 10.000 jam. Lalu untuk soal yang B, tentukan peluang bahwa mesin produksi bertahan lebih dari 6.000 jam. Berarti yang ditanya itu kan adalah PX besar dari 6.000. Kita dapat mengurangkan rumus dari CDF di mana CDF tadi kan eh, PX sama dengan X sehingga rumus untuk Px besar dari 6.000 didapatkan dari rumus 1 dikurangkan dengan F X kecil sama dari 6.000. Sama dengan 1 dikurangkan dengan 1 dikurang pangkat dengan min X dibagi dengan delta pangkat beta sama dengan pangkat min 6.000 di mana 6.000 merupakan nilai dari X-nya dibagikan dengan 5.000 di mana 5.000 merupakan nilai dari delta dipangkatkan dengan beta yaitu 0,5. Disederhanakan menjadi pangkat min 1.095 sehingga didapatkan nilainya itu adalah 0,334 sehingga dapat disimpulkan peluang bahwa mesin produksi bertahan lebih dari 6.000 jam adalah sebesar 33,4%. Sekian pembahasan terkait distribusi Weibull. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.